Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Proevo Channel dengan saya Faiz. Hari ini kita main lagi ke dealer BYD Depok dan kita ketemu lagi sama Om Agung Kardin. Apa kabar Om Agung? Sehat, Pak Faiz. Sehat. Dan episode kali ini kita kehadiran tamu juga, yaitu Pak Supri. Apa kabar Pak Supri? Baik Pak Faiz. Nah, Pak Supri ini salah satu pembeli mobil BYD Dolphin. Premium ya? Iya. Premium mobil listrik. Ini mobil listrik pertama atau yang keberapa? Yang pertama Pak Faiz. Pertama. Iya. Sebelumnya pakai mobil gasolin. Gasolin. Mobil, ICE. mobil ICE ya, mobil engine lah ya. Engine. Betul. Mobil engine. Nah, jadi episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, mau ngobrol-ngobrol atau mau testimoni atau pengakuan jujur lah ya, pengakuan betul. jujur. Seperti apa sih beli mobil listrik BYD, nyesel atau enggak ya kan? Iya. Terus kendalanya apa aja, sukanya apa, dukanya apa. Nanti Pak Supri sampaikan apa adanya Pak ya. Iya, siap Pak Faiz. Oke, simak sampai habis. Oke, jadi Pak Supri ini pilih BYD Dolphin Premium. Betul. Belinya di sini sama Di Pak Agung Kardin. Pak Agung Kardin. Iya. Oke. Kenapa pilih mobil listrik? Itu dulu. Oke. Kenapa cari mobil listrik? Ya, mobil listrik. Mohon izin nih, saya mungkin ini disclaimer dulu ya. Oke. Nah, semoga apa yang nanti saya ceritakan tidak untuk menyinggung atau mendiskusikan merek lain. Oke, Ya, baik. ya, biar pemirsa juga Oke. tidak ada apapun. Saya hanya dari sisi sebagai user ya. Sebagai atau user pembeli aja ya. Iya. yang telah membandingkan beberapa. Jadi pertama pertimbangan listrik gitu ya. Pertama simple masalah maintenance ya. Oke. Masalah maintenance dibandingkan dengan mobil yang biasa, Mhm. maintenance informasi yang kami terima Oke. lebih irit gitu ya. Yang pertama dari Betul. situ. Yang kedua dari sisi bahan bakar gitu. Bahan bakar. Pemakaian bahan bakar. Oke. Itu informasinya. Ini baru informasi dulu nih ya. Baru informasi ya. Belum tahu kenyataannya betul, ya. Betul, belum membuktikan gitu ya. Belum ngerasain sendiri ya. Oke. Betul. Jadi katanya lebih irit katanya. Lebih irit. Terus yang ketiga masalah ganjil genap. Ini Ganjil penting genap. ya. Oke. Genap karena saya kerja di daerah Sudirman. Mhm. Ini tantangan akhirnya saya menyediakan dua mobil dengan plat yang berbeda gitu. Oh gitu. Ini jadi maintenance-nya lebih mahal gitu ya. Oke. Terus yang keempat atau kelima ya masalah pajak tahunan. Pajak tahunan. Ya, saya harus memaintain dua mobil ya, paling nggak sekitar 2 juta, 3 juta lah, 4 juta satu mobil. Oke. Informasinya itu cuma ratusan ribu Pak ya. Pak Faiz. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Nanti saya benerin nanti kalau saya udah Oke. setahun gitu ya. Oke. Ini kan baru. Oke. Itu dari itu pertimbangan. Pertimbangan awalnya itu. Awalnya itu. Terus kita membandingkan ya merek-merek dengan merek yang lain yang ada yang sudah ada di sini. Saya pertama kali melihat tahu mobil listrik itu di PEV ya, PEV. yang di GCC. mana? Yang di Kemayoran. Itu di Kemayoran. Kemayoran, dan itu hari terakhir. Pak Supri datang ke sana. Datang itu hari terakhir. Jadi Iya. memang niat cari mobil listrik. Betul, benar dari mobil listrik. Karena tadi setelah mungkin backgroundnya tuh ya, mungkin saya ceritakan backgroundnya. Karena ada kebutuhan untuk ke Malang gitu ya, dalam rangka anak sekolah di sana. Ke Kota Malang. Kota Malang, Oke. betul. Sekolah di sana. Dan akan rutin. Dan akan rutin setiap bulan, misalnya akan mengunjungi ke sana ya. Kita berhitung dari sisi biaya kosnya untuk pulang pergi gitu ya. Ya. Pulang pergi. Kalau kita membandingkan, kalau saya bandingkan pakai mobil yang 2500 cc ya, Oke. artinya untuk BBM-nya aja sekitar 4 juta PP gitu. 4 juta Lumayan, Pak. PP. Lumayan ya. Oke, dengan mobil yang Mobil sebelumnya ya. Sebelumnya, Iya. betul. Mobil Dengan mobil yang sebelumnya. 1500 cc yang satunya Ada satu lagi 1500. sekitar 1,8 sampai 2 juta. 1,8 sampai 2 Itu juta. BBM-nya aja ya. Kalau masalah tol kan hampir sama ya. Sama, Oke. ya. Terus dibandingkan dengan kalau misalkan saya naik pesawat misalkan saya berlima PP sekali jalan 2 juta udah 10 juta gitu ya. Oke. Itu pertimbangannya awal. Habis itu Oke. oke, ngomong sama istri setelah berhitung paling nggak sedangkan anak sekolah 6 tahun gitu ya. Iya. Terus ini kayaknya mobil saya cukup menarik gitu Oke. untuk kita beli. Saya datang ke PF di sana membandingkan gitu ya, membandingkan dengan beberapa merek.
awalnya saya nggak ngelirik BYD sama sekali. Iya. Ya, Tapi di awalnya. PEV itu sudah ada. Udah BYD? ada. Udah ada. Saya lihat selintingannya. Nggak, karena pertama mungkin mendengar itu ya ada selintingan ini mobil goib gitu ya. Oh, Jadi kalau iya. lihat di sini Iya. mobil goib. Pada saat Iya, itu iya, iya. isunya seperti Mobil itu. karena Itu dari di kapan? bulan apa ya? Di bulan April. April. Oh iya iya iya. Di bulan April. Sedangkan udah gembar-gembor dari Februari. Betul ya. Dari Februari, April belum delivery juga. Yes. Netizen bilangnya ini mobil goib, belum Oke. pernah dikirim sama sekali. Jadi Oke. ngelirik aja enggak gitu kan. Saya ngelirik mobil N lah ya. Oke. N terus di situ kita udah SPK dan sebagainya. Gitu. Oh, udah SPK malah. Malah sudah ada mobil N pemesanan. itu ya karena Inisial dengan harga N, cukup oke. terjangkau waktu itu Pak. Ya. Terus setelah kita tunggu, gitu ya, kita tunggu terus sambil jalan siap membandingkan dengan merek-merek yang lain. Oke. Termasuk saya lihat channelnya Pak Faiz gitu ya. Oke. Gimana, Pak? Prolifer Channel nih Pak ya. Iya betul. Di Terus Prolivo ya. betul itu kan membahas hampir banyak ya yang dibahas ya. Banyak. Bukan cuma BYD aja setahu saya, Iya, yang lain betul. juga. Terus dengan channel-channel yang lain termasuk yang ada yang membandingkan performa. Oh, yang review ya. Review performa ya dan Iya. bahkan awalnya saya nggak tertarik Dolphin sama sekali karena waktu itu dibandingkan sama nyebut merek nih ya, maaf nih, dengan MG4 Oke. UAV ya. Ketika anda Oke. dibandingkan gitu kan, MG4. betul, Oke. itu kan dengan penggerak belakang. Satu baru lihat baru beberapa menit gitu ya, pas Nah. lagi dites tanjakan MG4 sangat gampang jalannya ya. Oh, Dolphin iya. butuh waktu lebih lama. Oke. Habis itu, saya kayaknya nggak menarik nih Dolphin ini atau BYD. Saya ngejar ke jadi MG4 gitu ya. Saya udah test drive, terus jenis yang lain juga test drive juga, Oke. pindah ke merek lain juga test drive itu juga ya. Oke. Terus masalah delivery time lagi gitu ya, kita tanya-tanyakan. Akhirnya saya coba nih BYD nih, barangkali ada sesuatu yang berbeda nih Oke. daripada berita negatif itu ya. Oh iya iya. Ya, ini saya malam itu lihat sekali lagi Pak Faiz dengan Mas Agung nih. Pas di sini kalau nggak salah. Saya lihat lagi gitu kan. Pas kita Habis itu, bikin konten. Betul, konten lagi. Saya cek lagi dengan yang awal yang waktu membandingkan antara MG4 dengan Dolphin. Oke. Saya selesaikan waktu itu Pak. Oke. Satu nih ya reviewnya itu lihat. Pas di end-nya adalah ternyata poin paling banyak di Dolphin dibandingkan MG4 ya. Kalau overall tuh. Oke, overallnya. Oh, ternyata cukup menarik. Saya cuma baru lihat sebagian aja nih. Ah. Terus saya hubungi Pak Agung itu ya, waktu Iya. malam-malam Pak ya. Iya, Pak iya. Agung terus bilang, "Pak, saya ke BYD. Di mana nih Margono? Oh, dekat rumah saya datang ya gitu." Hmm. Saya datang pagi itu hari Minggu ya, saya ingat banget hari Minggu. Iya, Saya datang terus betul. saya langsung test drive ya Pak ya. Test drive. Test drive. Sama istri juga test drive. Kebetulan yang ini nih. Yang ini. Yang ini betul, mobilnya pas. Yang warna Warna Pink. pink. coral Coral pink pink. gitu Warna kan. pink. Apalagi istri udah seneng coral pink itu. Kita test drive cukup nyaman dibandingkan dengan merek yang lain gitu ya. Berarti Pak Supri test drive mobil listrik itu nggak hanya Dolphin ini, sebelumnya Iya, udah. sebenarnya banyak. Jadi sebelumnya MG, Detail ya Pak Supri ya. Betul Iya. banget. yang N juga tadi ya, Eta Oke, gitu ya. oke. Terus Kia AC Aeon itu juga Oke. pernah gitu ya. Terus Iya. kita udah membandingkan, pas kita membandingkan N-nya ada bukan di saya tapi di istri kan, mobil istri Oke. kan ya. Kira-kira mana yang paling enak? Mana yang Dan paling enak, terus yang tentukan paling waktu itu, cocok? kayaknya Dolphin deh ya gitu kan. Oke. Dolphin terus kita tanya ke Pak Agung. Waktu Pak Agung nggak datang ya, Pak Agung Iya. nanti Di pameran. pameran gitu nih, di pameran tempat betul. lain. Terus oke Pak Agung, kira-kira kapan pengiriman bulan sekian gitu ya. Iya, Ya, betul. oke, deal deh seperti itu. Akhirnya kita SPK lagi. Ini SPK lagi ya, SPK SPK. kedua nih saya ini. SPK yang kedua. Listrik ya. Alhamdulillah, qadarullah Hmm. yang terrealisasi yang BYD gitu kan. Oke. Dikirim sesuai dengan yang dijanjikan. Sesuai dengan Oke. yang dijanjikan. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. tepat Berarti kan waktu. memang ada kebutuhan mobil di bulan Juli, Juli. untuk ke Malang. Ke Malang, betul. Pada saat bulan Juli itu Dolphinnya udah turun. Sudah turun informasi di Pak Agung, sudah ready di akhir Juni ya Pak Agung ya. Iya, Nggak salah. menuju ke Juli lah. Ke Juli Ke awal. Juli lah. Oke. Berarti mobil Dolphinnya itu akhir Juni. Sekarang kan Agustus, berarti udah Mau sebulan lebih. hampir 2 bulan ya. 2 bulan, bulan udah, kedua. udah hampir 2 bulan. Udah ke Malang juga berarti. Sudah ke Malang kemarin di akhir Juli ke Malang ya dari Oke. tanggal 25 kalau nggak salah. Oke. Nah, sekitar 3 harian di Malang ya. Dari Jakarta ke Malang, Betul. baliknya towing enggak?
baliknya pakai mobil Pakai juga. lagi. Oke. Pakai mobil juga. Takutnya baterainya udah habis gitu. Betul. Gimana pengalamannya dari Jakarta ke Malang PP naik mobil listrik pertama kali? Pertama kali kan? Pertama kali. Pertama kali. Jadi baru sekitar seminggu 2 minggu, minggu kedua Ya. lah sampai. Bahkan mobilnya belum lama dimiliki, Betul, ya kan? betul. Dipegang baru semingguan. Baru semingguan, seminggu Ya. sampai 2 minggu. Oke, pasti banyak hal-hal baru ya. Ya betul sekali. Jadi harus adaptasinya ya. Oh, Adaptasi oke, cara oke. mengemudinya, terus bagaimana behavior atau kelakuannya mobil ini seperti apa. Iya. Kita belum tahu Karakternya sebenarnya. ya. Karakternya belum tahu. Betul. Belum klik banget Kliknya, ya. makanya udahlah kita nekat tanda kutip. Tapi Nekat. dengan Oke. sebelumnya saya lihat pengalaman dari teman-teman lain yang di YouTube banyak ya. Oh, yang iya, sudah iya, pernah ke iya. Surabaya dan sebagainya. Hmm. Bagaimana untuk menggunakan mobil listrik, trik-triknya seperti apa, Oke. tip dan triknya gitu ya. Ya. Nanti kita akan isi di mana dan sebagainya. Kami pelajari dulu sebelumnya. Oke. Jadi ketika nanti pas jalan sana kita tidak kaget gitu. Ya. Itu. Dan jelas waktu itu kita berjalan di mobil itu ada 4 orang gitu ya. Aha. Terus bagasinya Gimana kopernya? bagasinya Bagasi. ternyata Dolby itu kelihatan kecil tapi isinya banyak gitu. Fakta Betul. nih ya. Kalau kita buka Oke. gitu ya, kan dia ada layar pertama itu kan agak kecil itu ya, Iya. ada penutupnya. Karena saya harus bawa, kan anak saya masuk pesantren, cewek lagi kan barangnya Iya. banyak gitu ya. Itu barang tuh ada koper 24 inch itu 2. Koper 24 inch 2. Terus ada 2 tas besar Oke. dan pretelannya lagi gitu ya. Oke. Ini awalnya kita pesimis ini bisa masuk atau enggak gitu, karena saya biasa pakai yang besar, yang bilang Oke. besar itu 2500 cc. Oke, kita coba akalin. Saya copot satu-satu tuh Pak. Copot penutupnya gitu ya. Oh, Cover, iya, iya. Covernya. bagasi ya. Terus yang cover yang lapis pertama kita copot juga. Turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Emang bisa dicopot begitu ya? Bisa diangkat. diturunin ke bawah. Betul. Oh. Dan itu ternyata bisa masuk. Jadi si koper itu masuk ke bawah. Masuk ke bawah. Kita atur masuk ke bawah, posisi berdiri gitu ya. Berdiri terus ada tas 2 dan masih banyak pretelannya lah ibaratnya di situ lah. Berarti koper 2, tas 2 itu sama sekali nggak ada yang taruh di jok? Enggak ada. Nggak ada. Di bagasi semua. Bagasi semua. Oke. Gitu ya. Ternyata cukup besar gitu meskipun kalau kita lihat tuh kayaknya kecil gitu ya. Ternyata itu bisa masuk. Itu dengan kita berempat koper seperti itu gitu ya. Terus saya mau nyoba mobil ini seboros apa, bukan seirit apa ya. Karena Oke. kan kalau yang atas yang lain irit-iritan gitu ya. Bener Oke. nggak sih 490 ya kilometer klaimnya. Saya nggak ngejar itu sebenarnya. Yang saya kejar adalah Seboros apa. Karena apa? Akan mau saya pakai rutin insya Allah sebulan sekali ke Malang ke PP gitu ya. Ini seperti apa? Jadi ketika saya mengemudi itu Gaspol. gaspol. Saya pakai mobil yang biasa. Oke. Kecepatan di atas 100 bahkan 115 saya pikir rata-rata. Oke. Bagaimana pengisiannya? Ini cukup menarik ya. Ini bagi pemirsa yang Pengalaman ya. pengalaman ya, ini sharing aja, bukan Bekas. menggurui gitu ya. Bukan menggurui. Karena belajar dari yang sudah juga perlunya untuk mapping kapan kita akan mengisi gitu ya. Kapan dan di mana ya? Kapan dan di mana. Itu perlu di mapping dari situ. Mapping itu maksudnya kita tahu lokasinya, Lokasinya. kita akan di mana. Meskipun kalau kita lihat fasilitas SPKLU sepanjang tol Jawa itu insya Allah sih lengkap gitu Lengkap ya. Tinggal tantangannya mana yang aktif atau yang online, mana tidak online. Itu tantangannya di situ. SPKLU-nya. SPKLU-nya gitu ya, SPKLU-nya. tadi gitu. Jadi harus benar-benar dicari di aplikasi. Kalau saya pakai PLN Mobile ya. Di situ- PLN Mobile ya? Ya, atau Ya. mungkin ada yang pakai tas in ya. Tas in, Kalau ya. saya pakai PLN Mobile nanti dicari dulu mana yang aktif gitu. Itu menentukan nanti dan berapa dia densitas Kapasitasnya listriknya. ya? Kapasitasnya itu penting. Karena nanti karena antara rest area 1 dengan rest area 2 itu cukup jauh ya. Biasanya Oke. sekitar 20-30 km kalau nggak salah. Oke. Jarak rest area yang besar ya. Oke. Jadi pertama kali saya jalan tuh hari Jumat sekitar jam 8 pagi dari sini dari Jakarta dari Ragunan. Terus 100% ya baterai ya? 100% kita 100%. kumpulkan. Oke. Terus baru kami ngisi di rest area di Cirebon yang cukup besar itu ya. Di Cirebon, oke. 278 kalau berapa saya lupa gitu ya di situ. Itu pun bukan karena kita mau ngisi sebenarnya. Karena mau beli kopi gitu kan. Oh, Beli oke. kopi. Pas istirahat Pas lah istirahat, ya. Udah 3 jam lah ya. Betul, 3 jam mau istirahat. Itu kita ngisi sekitar 30 kWh. 30 sekitar 30 kWh. menit. Sekitar 30 menit. Nah, itu ya nanti setelah diisi kita 80-an persen itu Pak. Iya. Yang jadi baterainya kita jalan lagi, kami Jalan jalan lagi. lagi. Terus kami waktu itu menghitung mau ngisi di Semarang.
Oke. Ya Semarang. Kita perkirakan mengisi di Semarang karena mau istirahat sholat maghrib. Oke. Perkiraan di Semarang itu sholat maghrib. Ternyata jalanan lancar. Isi yang terakhir itu ada sebenarnya di Batang ada, di rest area Batang ada. Cuma Oke. udah masih cukup banyak, masih Oke. sekitar 60%-an kalau nggak salah, apa 50% saya lupa. Nah, sampai di Semarang tinggal 19%. Dan saya yakin banget di rest area terakhir, di rest area Semarang tuh 400 berapa gitu yang agak gede. Saya kira di situ tuh online gitu. Ini kesalahan nih, ini Oke. pembelajaran juga nih. Karena saya nggak ngecek di PN Mobil adalah apakah SPKLU-nya itu online gitu. Main percaya diri aja. Pas kami masuk, kami menanyakan lokasinya. Pas kami datang ketemu ternyata di Polis Lain. Di Polis Lain gitu ya. Ternyata berapa unit tidak ada satupun yang aktif. SPKLU-nya. SPKLU-nya Di Semarang. Pas saya cek di PN Mobil, ya ternyata benar nggak aktif di situ. Sementara tinggal 19%. Kalau lihat dari kilometer 70 km di sisa. 70 km. Sementara rest area paling dekat adalah Surakarta. Surakarta yang connecting itu. Iya betul, sudah connecting 47 berapa sana. Itu sekitar 50 km jaraknya. Hitung-hitungannya tuh masuk. Tapi karena saya udah pernah ke sana, lihat jalurnya yang bawennya naik turun Nanjak. gitu ya. Banyak nanjaknya Banyak malah. nanjaknya daripada turunnya. Khawatir di tengah jalan Iya. habis gitu. Apalagi Oke. posisinya udah maghrib. Udah waktu kita putuskan nyari lagi di PN Mobil itu SPKLU terdekat. Kita ketemu PLN, kantor PLN di Ungaran. Sekitar itu 2 km dari rest area tadi ya. PLN ULP Ungaran berarti Betul, ya. betul. Itu ada DC. Ada DC, cuma kecil 25 kWh. 25 Kami kWh. taunya pas lagi datang situ 25 kWh. Kita ngisi 30 sejam dong kita di sini gitu kan. 25 kW ya. Betul 25 25 kW. Jadi benar gitu sejam situ kita istirahat lah, sambil istirahat, Oke. makan sambil nunggu sholat maghrib. Oke. Setelah sholat maghrib selesai, udah 80% lagi. 80% lagi. Ada kita putuskan jalan lagi. Kita jalan, terus waktu itu sebelum kita berhenti lagi di Surakarta. Bukan untuk mengisi sebenarnya. Dekat sekali sama. Enggak, ini untuk makan malam. Ya. Oke. Karena untuk makan malam sambil ngisi kita manfaatin. Oke. Jadi Ya, teman-teman sekalian lah. sekalian ya. Jadi setiap kita istirahat manfaatin Betul. untuk mengisi baterai dari mobil listrik. Oke. Untuk Jadi ngisi lagi. Kita 30 kW ya kalau kita ngisi nanti berapapun yang masuk kita selesai kita langsung jalan. Oke. Atau nanti kalaupun lebih dibalikin lagi di PLN mobil gitu. Iya. Itu kita ngisi. Setelah itu kita jalan lagi mau ke berarti dari Surakarta mau ke Surabaya dulu. Iya. Di tengah antara Surabaya kita mau ngisi awalnya karena tadi takut karena tadi takut misalkan di Surabaya itu tidak ada atau nggak ada rest area-nya Oke. ada yang aktif karena saya pertama kali ya Iya. yang Surabaya tadi. Pas kita datang malam itu tantangan lagi, meskipun di situ PLN mobil nggak aktif, kita nekat aja, jangan-jangan ini yang salah yang PLN mobilnya nih. Nekat lagi. Nekat lagi. Saya Oke. masuk ke rest area, ternyata benar, emang mati. Ternyata mati. Berarti Jadi- update ya berarti aplikasi update. PLN Jadi Mobile itu PLN ya. Mobile itu atau charge in itu update ya. Kalau Update, betul emang sekali. mati ya Ya, mati. mati benar, gitu. jangan nekat gitu kan. Nekat. Nekat. Akhirnya kita putusan lagi, kita keluar lagi terus kita nyari itu berarti isi kalau dari Jakarta isi keempat lah ya. Oke. Keempat. Ketemu di rest area tol Padaan. Padaan Malang. Ya. Itu sekitar di 700-an kalau nggak salah. Kita tuh Dan di situ aktif aktif. Itu ada Gede. bagian gede juga kan ada 50 kW. 50 kW. KW di situ kita fullkan sebelum kami istirahat gitu ya. Sebenarnya kalau mau paksakan sampai ke Malang. Oke. Cuma karena besok pagi kita mau jalan-jalan ke Batu dan saya belum tahu di Malang tepatnya di mana ya. Sebenarnya Iya. itu kita udah pada gambling lagi kayak tadi kayak di Semarang udah Iya. kita fullkan aja nih. Jadi kita Iya, fullkan nyampe di Malang tuh sekitar masih 80%. Oke, jadi tenang nih. Tenang Nah, nyampe di Malang. jalan-jalan ya. Jalan habis itu di Malang kita jalan-jalan sampai selesai. Kita 2 hari kemudian kita mau pulang nih Pak. Oke. Kita mau pulang. Kita isi full lagi di Malang. Oke. Katanya Malang. Jadi kita dari hitungan kami itu Total ya. total Jadi- biaya ngecas. Ya biaya ngecas. Saya hitungnya mulai dari awal starting dari Jakarta dulu. Oke. misalkan. Ya, dari Jakarta kita full tas itu sekitar 153.000. Dari kondisi 30% Iya berarti. tuh. Ya ke 100 kan 100 tuh. Itu kita di 30. SPKLU Di ya. SPKLU, ya. Bukan di rumah nih. Bukan di rumah. Jadi SPKLU karena saya rumah dekat Aeon, kita di Aeon situ ya. Kita pun dulu 100% ya.
Itu total sampai ke Malang terakhir misi Pandaan itu total butuh Rp576.000 Oke. sekali jalan gitu ya. 500. Rp526.000. Oke, itu sekitar 1000 kilo dong. 1000 kurang lebih mau 1000 1000 kilo. kilo, 959 kilometer totalnya kalau kita lihat di map ya. Itu pas pulangnya dengan kecepatan 115 km per jam catatannya itu. Nanti kita akan bahas masalah penurunan kecepatan. Jadi pas pulang saya coba evaluasi lagi gitu. Ini kalau misalkan kecepatan saya kurangi, ada efeknya nggak ke konsumsi listriknya gitu ya. Ya. Saya set di 100. Oh iya, pakai Pulangnya lebih- adaptive cruise control. Betul sekali, ya. Jadi Sama berangkatnya is. pakai 115, Ya. pulangnya pakai 100. Betul, pakai 100 gitu ya. Pakai 100. Ternyata dengan pengisian itu sekitar hampir sama 4 kali 5 kali pengisian ya. Pas kita total sampai di Jakarta, totalnya itu habis Rp446.000. Lebih murah pulangnya. Pak. Betul, jadi ada sekitar Rp80.000 lah dengan kita tadi ya mengatur kecepatan gitu ya. Jadi Berarti total kurang lebih 1 juta ya. kurang lebih 980-an lah, 1 juta lah tadi. Ya. Dibandingkan dengan mobil biasa yang tadi sudah saya sampaikan di depan gitu. Kalau 1500 cc sekitar 2 juta, kalau 2500 cc sekitar 4 juta. Jadi sekitar seperempatnya gitu, atau bukan 50% dari 50% dari 1500 cc. atau hanya 25% dari yang 2500 cc. Dengan powernya setara 2500 2500 cc. Betul, 150 kW loh Dolphin ya. Kenceng banget Pak Faiz. Kenceng banget ya. Kenceng banget ya. Dibandingkan Oke. mobil yang biasa. Apalagi Nah, itu pun kan biayanya berarti biaya cas di SPKLU Betul. ya, yang per KWH-nya itu di atas 2000 ya. 1400. 2400 Rupiah. dan Per admin pajak. juga Betul. plus pajak juga. Iya. Ya, betul. Boleh Nah. di listrik rumah ya. Iya, iya. Beda. Kalau di listrik rumah mungkin bisa separuhnya ya. 1700. 1700. Belum dapat kortingan 30% gitu ya. Nah, iya, iya. Ini Menarik penting lagi. juga ini. Oke. Ini menarik ya. Jadi kalau misalkan ngecasnya di rumah nggak segitu. Iya, Cuma betul. karena perjalanan jauh, jadi ngecas di SPKLU biaya pengeluarannya segitu. Betul Ya. sekali. Oke. Nah, dipersingkat aja. Ya. Kesannya apa nih? BYD Dolphin ini. Oke. Pakai BYD Dolphin. BYD Dolphin Premium ya. Ya. Ini kesannya ketika kami menggunakan keluar kota ya dengan jarak tempuh kalau PP sekitar kurang lebih 2000 km ya. Ya. Pertama nyaman gitu. Nyaman Oke. dengan suspensinya. Kita paling gampang kalau YouTuber itu ngetesnya di MBZ gitu ya. Oh, iya, MBZ. Itu sangat nyaman kalau di MBZ. Namanya dengan gerakan dengan apa Sambungan-sambungan itu. sambungan itu yang nyaman. Yang pertama. Oke. Yang kedua dengan adanya cruise control atau ADAS itu ya. ADAS. Itu sangat membantu pengemudi untuk mengurangi kelelahan tadi karena kan dia bisa nyetir sendiri, ngerem sendiri gitu. Ini penting karena tadi dengan kita mengeset kecepatan itu rem sudah diatur, gas juga diatur, itu kita akan capai itu nggak lebih capek daripada kita manual ya. Itu yang Jadi kami rasakan. roda kemudinya otomatis ngikutin garis marka. betul. Ya, vertikalitas ya. Dan Pedal gasnya ngikutin kecepatan yang kecepatan diset. kita set. Bahkan lampunya bisa auto kalau nggak salah. Betul, BYD. betul sekali. Jadi pengalaman kemarin ketika kami terutama yang malaman ketika kita berangkat juga malam ya. Oke. Itu kami gunakan yang paling terasa ketika segmennya dari Surakarta ke Surabaya. Gitu ya. Itu kan penerangannya nggak sebanyak kalau sebelumnya ya. Itu Iya. rata-rata gelap gitu. Ketika kita set tadi kecepatan 115 km terus kita otomatisnya kita nyalakan gitu ya. Ya. Itu ketika jalan di depan gelap dan agak membelok seperti ini. Oke. Beamnya itu langsung nyala. Lampu jauhnya lampu langsung jauhnya aktif. nyala. Langsung aktif berapa saat sekitar berapa detik gitu ya. Sepertinya sih mobil Baca. dia baca dulu nih kondisi di depan. Oh gitu. Setelah itu dia mati, dia langsung Oke. kemudian menyesuaikan. Gitu ya, menyesuaikan. Setirnya bisa ngikutin Iya, iya, Ikutin iya. jalan jalannya sendiri gitu ya. sendiri itu. Jadi Itu high beamnya itu memang dinyalakan otomatis. untuk adasnya supaya bisa lebih jelas Lebih membaca. jelas, betul, membaca. Oke. Itu BYD Dolphin Betul. yang harganya cuma 400 jutaan. Yes. 425. 425 juta. Ya, Gokil ya. Jadi luar biasa ya. Berarti kesan-kesannya Dolphin ini kenceng,
Siap, betul, kenceng. Senyap, Nyaman. nyaman. Ya, suspensinya oke gitu Adasnya ya. oke. Adasnya oke. Nah, ada nggak sih yang nggak disuka dari Dolphin? Oke. Ada. Ini adas ada yang oke dan ada yang perlu kita perhatikan dengan adas ini. Oke. Cara pemakaiannya baik, gitu ya. benar. Betul, baik benar. Ini penting bagi nanti pemirsa yang memakai adas, terutama kalau malam hari dan perjalanan jauh. Ini udah Malam kami- hari, perjalanan jauh. Ya, ini ini- gimana? Ini yang kami rasakan gitu ya. Ketika kita sudah mengeset, terutama tadi antara segmen arah Surakarta sampai ke Surabaya gitu ya, itu tolnya termasuk yang sudah nggak terlalu rapat gitu ya. Oke. Jarang-jarang mobilnya dan berapa kali kan sering kejadian situ Oke. kecelakaan sih. Itu pasti untuk masuk orang akan berkendara dengan kecepatan tinggi. Di Nah. sana truk-truknya terutama kalau malam banyak beberapa truk itu dilengkapi dengan pencahayaan cukup. Oke. Ya. Waktu itu kami setel adasnya ke kecepatan 15 gitu ya dengan lane keeping asing jalan. Ya. Pas kami mau menyalip salah satu truk gitu dia sendirian, ternyata truknya itu tahu-tahu ke kanan. Tiba-tiba ke kanan. Ke kanan gitu ya. Sementara ini kecepatan lagi tinggi gitu ya, Oke. lagi tinggi. Harusnya menurut kami kalau kita manual dia harus ngerem duluan ya, Oke. atau mengurangi kecepatan. Iya. Atau ini yang kami rasakan kok ini nggak mengurangi kecepatan ini. Oke. Akhirnya kami ambil alih Oke. dengan Manual. mengurangi kecepatan Ngerem ya, ngerem ya. gitu ya. Yang Ini ngerem aja berarti otomatis nggak aktif ya? nggak aktif, Cancel, adasnya ya. langsung Oke, cancel oke. itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, bukan kekurangan ya. Oke. Tapi hati-hati ketika menggunakan tadi ya. Adas pada malam hari. Pada malam hari. Tapi kalau siang hari Kalau siang hari, ada nggak kejadian truk tiba-tiba ke kanan? ya. Kalau siang hari dia lebih responsif ya. Oh, lebih responsif. Iya, lebih Oke, responsif oke. ya. Yang kami rasakan lebih responsif. Ketika depan ada gerakan ke kanan pun, dia langsung udah mengurangi dengan sendirinya meskipun kita jauh. Oke, oke. Itu oke. mungkin harus ya tadi tidak semuanya Iya. kita serahkan ke teknologi gitu ya. Yes. Benar, Kita benar, sebagai benar. manusia ya kita yang untuk mengendalikan itu kita membantu kita aja sebenarnya. Namanya juga Asistensi asisten aja. ya. Iya betul. Asisten betul. menggantikan manusia. Betul betul. Jadi tidak semuanya kita bikin otomatis gitu ya. Oke. Ya, tapi triknya setelah kami tahu seperti itu apa yang Iya. kami lakukan gitu ya. Terutama ketika malam. Jadi pas pulangnya Iya. malam juga nih Pak. Pas pulangnya ke malam Jakarta, juga. gitu. Jadi ketika tadi hampir sama kejadiannya Ah. ada truk juga gitu ya. Akhirnya yang kami lakukan adalah ketika mau menyalip kita kurangi pelan-pelan dulu kecepatannya. Oke. Ketika kita yakin udah dekat tinggal ada yang ke arah kanan baru kita Iya. tambahkan lagi. Oh. Intinya ya kita waspada ya, jangan semua Benar. kita serahkan. Tapi apapun itu sangat nyaman lah. Jadi membantu kami Oke. sebagai driver ya untuk supir jarak jauh adasnya cukup membantu kami. Jadi Oke. dia terlalu capek Berarti dibandingkan manual. catatannya itu aja. Itu aja yang Itu aja. kami rasakan ya. Ini bulan kedua Oke. perjalanan jauh. Insya Allah bulan depan tanggal 15 September saya akan perjalanan ke Malang lagi. Bulan September Ya, akan ke kita Malang akan lagi. nanti kita akan buktikan lagi. Oke. Senyaman apa Jadi- dolphinnya gitu ya. Terus tadi dengan tadi mungkin akan karakternya akan beda lagi ketemu dengan kendaraan yang lain lagi. Ya, dan kita akan coba share kalau ada. Nah, setelah dari Malang itu Dolphin dipakai harian juga, Betul dipakai harian Pak Wes, ke kantor. dipakai Pakai harian ke kantor juga. Macet-macetan aman? Macet-macetan juga. Aman. Aman. Nah ini yang bikin ketagihan gitu ya. gitu. Apa kita harus Ketagihan. pakai Bikin ketagihan. bikin ketagihannya. Jadi Gimana? setelah dari Malang kami udah masuk kantor, kami juga pakai ke kantor. Oke. Kantor saya di Sudirman gitu ya. Oke. Ini setiap semacet-macetnya dari Ragunan ke Sudirman, pemakaian listriknya itu paling sekitar 2,8-2,9 kWh. Biasanya sekitar 3 kWh. Oke, 3 kWh lah ya. Sekali jalan. Gitu. Sekali Sekali jalan oke. di KWH. Pas pulangnya Mhm. relatif karena saya pernah on time gitu ya, relatif lebih cepat paling sekitar 1-2 kWh. Total lah PP sekitar 5-6 kWh. 5 sampai 6 kWh. Ya, Kita anggap per aja hari 6 6 kWh lah ya, kita Betul. anggap aja. Ragunan, Sudirman, bermacet-macetan PP itu berarti biayanya sekitar 10.000. Kurang lebih dari 1.000. Kalau kita ngecas di rumah 1.700, Iya. 2.000. Sekitar 10.000 saya udah bisa PP nyampe di kantor gitu ya, Oke. balik lagi. Dan pengalaman semacet-macetnya kemarin sekitar 2 mingguan yang lalu, 3 minggu lalu saya waktu mau main bola ya dari kantor di Sudirman ke GBK. Ke GBK. 1 jam itu hanya habis sekitar di bawah 3 kWh.
Macet 1 Padahal jam. macet 1 jam. ya. Oh, kan Padahal EV macet. ya. EV, EV betul. itu pada saat berhenti berarti tidak mengeluarkan listrik. Pengeluaran listriknya minimal. Minim lah ya. Sekali karena Untuk kan lampu hanya aja untuk sama lampu, AC ya. Untuk AC. Jadi yang Oke, terbesar oke. sepertinya untuk motor penggerak rodanya Iya, itu iya, yang iya. itu yang bikin konsepnya besar. Kalau Makanya kalau mobil bensin macet-macetan Ah. itu jalan terus, jalan terus betul Ya, bakar. idle ya kan, Betul. bakar. Kalau mobil EV nggak terlalu boros juga Ya, gitu. boros juga. Gitu. Kalau di mobil bensin macet pasti borosnya parah. Ya betul. Kalau di mobil listrik ya lebih boros tapi nggak parah Nggak gitu parah, ya. betul. Kalau kita hitung tadi ya paling sekitar anggap aja 2 kWh. 2 kW. Ada 5.000 Padahal 1 jam. 1 jam. 1 jam. Nggak ada 1 Oke, liter oke. Iya. bensinnya aja nggak ada. Oke. Jadi dipakai harian itu lebih menguntungkan ya. Nah, ada satu lagi nih Bapak Isman, maaf saya potong. Oke. Ini salah satu kelebihan, salah satu bukan kekurangan juga sih. Karena kita sistemnya sudah banyak yang otomatis ya, sensor-sensornya. Oke. Ini kalau kita pas berangkat ke kantor, terutama daerah macet, Iya. itu berisik. Benar-benar titit-titit gitu kan, Oh, sensor. motor itu Iya, iya, iya. sensor. Jadi ya tapi itu safety kita akan lebih nih ya. Jadi Iya. namanya mobil ini kan benar-benar Menjaga. safety-nya cukup tinggi ya. Ada blind spot warning ya. Ada Iya, Ada blind blind spot spot warning, Detection. ada cross. Detection-nya juga yang deket juga ada gitu ya. Tapi itu semua fiturnya bisa di on dan di off kan. Wah, betul. Bisa di off kan. Iya. Oke, oke, oke. Jadi kalau kayak Pak Supri lagi jalan ke Malang itu enaknya di onin. Onin, siap. Pas dalam kota kita offin Iya. bisa gitu. Nah, Tapi- gini, Pak betul. Supri. Kan tadi habis sekitar 6 kWh nih, Iya. dari Ragunan ke Sudirman. Sudirman PP. Sebelum pakai Dolphin kan pakai mobil bensin. Iya. Habisnya berapa? Oke, kalau pakai Liter. 1500 cc aja ya, karena kan Oke. saya jarang yang pakai 1500 cc. Itu setiap 1 minggu, seminggu oke. sekali ngisinya kita 400.000. Satu Ngisi 400.000 1 minggu, 5 hari tuh. 5 hari kerja. Berarti sekitar 80.000. Iya, seharinya lah. kurang lebih. Kalau kita bikin rata-rata Oke, ya, oke, oke. rata-rata kita bandingkan dengan cuma sekitar Rp10.000 Iya, iya. per iya. hari gitu ya. Oke, jadi kalau ngecas pakai listrik rumah itu jauh lebih irit ya, murah lebih lagi. irit ya. 1.700. Yang biasa pakai mobil bensin itu habisnya. Oh, apalagi macet ya. Iya, karena tadi Macet. macet dan Biasa ganjil habis genap. 80.000, Betul. jadinya tinggal habis 10.000. Nah, itu buat gambaran ya, buat gambaran teman-teman semua. Lumayan. Berarti 800.000 kali 4 sebulan kan 4 minggu ya. Ya, betul 400.000 kali Pak. 400.000 kali 4 1,6. 2,6. 1,6 digantikan dengan 200.000 aja. Ya, kurang lebih 200.000. Satu bulan itu berarti bisa menghemat sekitar 1,4 juta. Ya, Wow. Oke. ini dari Ah. sisi BBM-nya aja. Iya, itu rumah Ragunan kerja di Sudirman. Kalau teman-teman yang rumah Bekasi kerja di Sudirman, lebih penghematannya lebih banyak lagi ya. Lebih Iya. berasa lagi penghematan itu. Oke, oke, oke. Iya betul. Teman kantor juga bersama udah menggunakan hampir setahun ya, tapi dengan merek yang lain. gitu Oke, ya. oke, oke. Mobil kantor itu mobil listrik gitu ya. Mobil listrik. Sama seperti Pak. Pengalaman. Jadi kan saya sempat sering juga terasa banget perubahannya banget. Sekarang dia udah nggak pakai mobil itu lagi. Nggak Nggak. pakai mobil listrik terus saja yang kecil itu. Udah pakai mobil listrik terus. Terus ya, Oke. pakai mobil listrik terus nggak pakai mobil yang biasa. Oke. Oke, lanjut Pak Supri. Siap. Nah, Pak Supri kan sebelumnya belum pernah punya mobil listrik. Ya, Iya betul. kan? Ya. Listrik di rumah kayaknya nggak nyampe 7.000 watt dong. Oh nggak nyampe, cuma Nggak nyampe. 2.200 Bapak Is. 2.200. Betul. Persiapan apa waktu beli BYD Dolphin? Ya. Dibantu nggak sama Pak Agung? Ya, saya terima kasih Pak Agung ya, sudah full Sama-sama. service lah ke Full kami service. sebagai customer ya gitu. Ah. Jadi kan paketannya dari Dolphin ini kan selain unit mobil kita mendapatkan wall charging gitu ya. Dapat wall charging. Wall charging terus Oke. kita dapat Wall charging ini 6.600 watt ya? 7.700. Kalau wall chargingnya 6.600, tapi dipasang di 6.600 rumahnya ya. listriknya 7.700. Listriknya 7.000. Ya. Oke. Terus Wall charging. dapat V2L ya. V2L. V2L. Oke, Terus V2L. dapat lagi yang untuk apa? Manual charging ya, Pak? Portable Portable charging. Portable ya. charging. Portable Oke. charging. Jadi untuk wall charging itu kan karena listrik di rumah kami minimal 7.700 ya, bukan Iya. 7.200.
ternyata semua diurus by BYD gitu ya. Iya. Untuk Oh, gitu. pengurusannya. Betul. Pengurusan pasang, berarti ini pasang Pemasangannya. baru. Pasang baru, betul. Oh, Jalur baru oke. PLN-nya juga ya Pak. Betul. Kalau yang pakai wall charging berarti disarankan pasang baru listriknya. Iya, biar terpisah dari Bukan rumah. tambah daya, bukan. Betul. Ya. Oke, biar terpisah ya. Jadi ini khusus buat wall charging aja nih. Iya. Nah, berarti pemasangan listrik barunya itu diurus sama BYD. Ya betul, terus BYD. Jadi setelah 105 unit, terus kami dihubungi Pak Agung ya, Pak Agung, untuk Minta alamat menyerahkan gitu. alamat gitu ya. Iya. Alamat, terus berapa waktu kemudian dihubungi sama vendornya dari dealer, Oke. gitu ya, untuk pengiriman unit wall charging, Wall charging. dulu, itu Oke. dulu kirimkan. Vendornya dealer nih, kirim wall charging. Charging. Oke. Sambil verifikasi apakah benar alamatnya sesuai dengan alamat yang mau dikirim. Oke. Nah, terus setelah dikirim, terus kita dihubungi lagi untuk pengurusan NIDI dan SLO. Iya. Oh. NIDI SLO. Cuma kalau NIDI SLO ini tanggung jawabnya customer. Oke. Ya, cuma kami dikasih rekomendasi Oke. rekanannya dari vendor itu. Biayanya sekitar 1 juta Pak. Oke. Setelah kita udah serem 1 juta, berikutnya adalah pengurusan untuk pemasangan KWH baru PLN. Pemasangan KWH baru Itu PLN. dibantu sama vendornya dari dealer BWD ya, dibantu untuk pengurusannya sampai untuk pembiayaan pemasangan sampai pembiayaan KWH-nya semua ditanggung sama dealer BWD. Oh, gratis. Gratis, Gratis. betul. Jadi kami hanya oke. mengeluarkan 1 juta rupiah ya. 1 juta Kurang rupiah lebih itu yang untuk SLO tadi. ya SLO dan NIDI. NIDI. Ya. Itu apa sih? Jadi biaya sertifikasi kelistrikan lah. Oh, jadi dicek dulu kelistrikannya Betul. untuk cocok dipasangi 7.700 watt gitu. Yes, Iya. betul. Oke. Itu aja ya. Berarti pasang listriknya gratis. Gratis, betul. Sekarang sudah dikonekkan gitu ya. Nanti setelah jadi vendornya datang untuk masang wall charging. Iya. Oke. Setelah wall charging datang, nanti berapa minggu kemudian, setelah seminggu 2 minggu, datang lagi untuk vendornya yang dari pemasangan KWH. Ya, Datang, Oke. gitu KWH meternya. Baru dipasang. Betul. Setelah dipasang, nanti ada vendor lagi ketiga datang untuk mengkoneksikan antara wall charging tadi dengan PLN-nya listriknya. untuk mendapatkan potongan 30% ya, pengisian dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Pak Faiz. Oh, jadi berarti termasuk yang dapat potongan 30% Iya, itu. betul. Jadi kalau di rumah itu kan kalau ngecasnya biaya per KWH-nya 1.700 ya. 1.700. Betul ya. Tapi kalau 1.700. di atas jam 10 malam jam 10 potong malam 30%. sampai jam 5 pagi itu dapat potongan 30% dari 1.700. jadi tinggal 1.200. Ya, kurang lebih segitu. Oke. Nanti dibalikkan dalam bentuk token setiap sebulan sekali. 30%-nya itu nanti akan 30%. dikembalikan dalam Setelah bentuk diakumulasi- token. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau tadi ke Sudirman PP habis 6 KWH, kalau kali 1.200 nggak nyampe 10.000 ya. Ya. Lebih murah lagi. Rupiah lagi. 7.000. Parkir mobil. Oke, 7.000 ya. Jadi mobil listrik itu Harian, ya. efisiennya Oke. dapat lah ya. Jadi teman-teman kapan nih ganti ke mobil listrik? Nah, ini udah ada fun fact-nya langsung. Oke, oke. Ya. Jadi kalau mau ganti mobil listrik, main aja ke sini ya. Main ke sini. Di sini ada BYD Dolphin. Dolphin. Dolphin itu enggak semuanya 400 jutaan ya. Ada yang di bawahnya juga, harga Yang di yang bawahnya. 365 juta. Kalau yang kayak punya Pak Agung ini premium ya. premium punya Pak Supri. Pak Agung, Pak Supri. Oke. Yang kayak punya Pak Supri ini Iya. premium Premium. itu 150 kW, teman-teman. Iya. Artinya powernya itu 201 HP lah ya. 201 horsepower. Setara mobil 2500 cc. Ya, Dan jarak tempuhnya berapa Pak Supri? 90 kilo. 490 ya, 490 km. Itu harganya 425. 425 juta rupiah. Harga on the road Jakarta ya. Harga on the road Jakarta. Berarti per Agustus ini Bogor beda. Nah, per Bogor 15 sama Agustus Banten, ini ya Bogor harganya ada berbeda 3 juta dengan yang Oke. di Jadetabek. Oke. Gitu. Begitu juga plat A ya. Ya, plat A. Walaupun Tangerang kayak rumah saya kan Tangerang tapi udah A, itu Ya, beda. Beda. Oke. Beda nanti harganya. Oke. Jadi yang harga 425 itu harga plat B. Yes, Oke. betul sekali. Nah,
Yang lebih terjangkau tipe apa tadi? Dolphin yang dynamic Dynamic. harganya 365 juta rupiah. 365 juta. Oke. Iya. Bentuknya sama, Persis. beda Beda range-nya dia Beda range 410 sama powernya kilo, ya? sama powernya dia di 70 kW. Oke, kalau mau lihat teman-teman main aja ke sini BYD Depok Jalan Margonda. Iya. Ketemu atau janjian dulu sama Om Agung ya, di sini nih nomornya. Nah, di atasnya Dolphin ada Ada Atto 3. Atto 3. Ya. Atto 3 itu 150 kW juga ya? Iya, sama 150 kW tapi dia masuk kelasnya udah di medium. Medium SUV. ya. Betul. Itu berapa? Harganya masih sama 515 juta rupiah untuk tipe yang superior paling tinggi. 515. Tipe yang keduanya advance-nya harganya di harga 465 juta rupiah. Oh iya, itu yang baru ya? Iya, Yang baru lagi. rilis pas Gias. Betul, pas Pas Gias. Gias. Jadi ada Atto 3 tipe Advance Iya. 465. Iya. Oke. Nah, di atasnya lagi ada Seal. Ada Seal. Udah pada tahu semua ya. Sebenarnya ada yang baru juga tuh M6. Oh ya, nanti ya. BYD Seal itu ada yang performance sama dan premium. Iya. yang 3,8 detik itu performance. Yang banyak kita lihat di jalan itu teman-teman ya, BYD Seal Performance. Iya. Itu berapa? 719 OTR Jakarta. OTR Jakarta. Terus kalau yang premium 629 juta. 629. Itu jadi berapa detik tuh 0 ke 100 nya? Kalau yang premium? 5,9 detik kalau yang premium. 5,9 detik. Tadi BYD Dolphin-nya Pak Supri itu 7 detik ya. 0 ke 100. 0 ke 100 7 detik. Kenceng pol. Kencang pol. Tanjakan aman ya, Pak? Tanjakan aman. Tanjakan. Kemarin sudah terbukti ya. Tanjakan. Di Bawen tanjak aman, tarikannya Nah. enak. Ya kan paling banyak tanjakan kan dari Semarang ke Surakarta itu ya. Betul. Di Bawen sih. Kalau mobil-mobil saya pakai mobil 1500 cc itu ya RPM tinggi terus. Agak ada Ngeden. ngeden. RPM-nya masih naik ya. Hmm. Tinggi itu betul. Iya. Tapi pakai mobil listrik enteng-enteng aja ya. Enteng aja. Enteng aja. Tetap nggak ada suaranya apa? Jadi ada suaranya? Enggak. Yang nggak terlalu masuk ya, road noise itu nggak terlalu Oke. cukup kedap. Terus keuntungannya Nah. kita bisa dapat listrik ya, ketika turun. Oh ya, jalannya itu iya, sempat nambah baterainya. ada regeneratif brake ya. Betul. Ada regennya. Nah, regennya di Dolphin ini bisa di set juga ya? Om Agung ya? Bisa di set. Bisa high, normal bisa atau low. high, iya. Oke. Ya. Normal atau high? High. Oke. Pak Agung waktu itu, Pak Supri waktu itu set di masih pakai normal gitu ya. Normal. Lumayan dapat 1%. Nambah 1%. Nambah 1%. Nambah 1% untuk Oke. 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 Nah, satu lagi BYD yang terbaru yaitu MPV 3 baris Iya. listrik Iya. BYD M6. Iya, betul sekali M6. M6 ini menarik banget karena mobil 3 baris yang dinanti-nantikan ya, ditunggu. Yang sangat Yang dibutuhkan. kita tunggu-tunggu gitu, kapan nih produsen mobil listrik ngeluarin 3 baris yang terjangkau gitu. Dan ternyata BYD duluan. Iya. M6 ini ada 2 ini ya. Ada dua tipe. Garis besarnya ada 2 tipe ya. Betul. Tipe yang Apa aja? pertama itu yang superior, dia ada Superior. harga yang 429 juta. Oke. Nah, itu yang captain seat. Superior itu ada captain seat, ada yang Iya. 7 seat. Iya. Oke. Lalu ada yang 7 seatnya harganya 419 juta rupiah. 419. Beda 10 juta rupiah. Ini power motor listriknya sama kayak Dolphin itu. Sama 150 kW. 150 kW. Kenceng. Kenceng juga. Kenceng juga ya. Sama. Oke. Nah, yang satunya Yang tipe standarnya Standar, dia di oke. harga 379 juta rupiah. 379. Ini beda power. Beda power juga, dia lebih kecil, dia 100 kW. Oke. Ya. Beda power ya. Jadi BYD M6 itu kira-kira deliverynya kapan sih? Deliverynya nggak akan lama lagi. Nggak akan lama. Oke. Nah, soalnya menarik banget, menarik. saya main ke sini teman-teman. Itu udah berjejer banyak banget. Udah masuk kayak ini. Udah masuk ya. Tapi belum ada kabar delivery. Belum. Tapi di bulan ini berarti.
Harusnya di bulan ini akan ada pengiriman sih seharusnya. Cuman mungkin ada beberapa software yang mungkin harus di-upgrade atau masih cek PDI segala macam. Biar benar-benar gak ada masalah, kita deliverynya sempurna sampai dengan konsumen. Yang jelas unitnya sudah ada, bahkan Ya. bukan cuma di gudang pusat, udah sampai Ya. ke dealer-dealer. Betul. Berarti BYD M6 ini rekor mobil BYD yang paling cepat. Iya, dibanding yang Ya, lain. betul. Ya. Dibanding Dolphin agak lama ya kan. Lumayan. Seal lama. Hmm. Seal, Dolphin dan Atto itu Barengan. bareng lah ya, bareng berarti dari Januari ke Juli. Nah, ke Juni, dari Januari ke Juni. Nah, sedangkan M6 cepet banget. Udah ada. Cepet banget. Karena sudah tidak ada isu masalah perizinan sih. Oke, sebenarnya. sudah siap di order ya. Yes. Jadi buat teman-teman yang mau ganti mobil lamanya pakai BYD, itu benefitnya kita udah bahas bareng-bareng ya Pak Ya. Supri ya. Kita bahas bareng-bareng. Langsung kontak Om Agung aja, Om Agung Kardin, untuk bocorannya BYD M6 Ya. nggak lama. Nggak lama lagi. Unit yang lain juga sama. Yang lain lagi banyak juga pada berdatangan. Oke. Atau sama Dolphin ini lagi rame, banyak datang. Misalkan nih yang varian baru nih, atau Dynamic ya, Atau ya, sama Dolphin Dynamic, atau sama Ake ya. itu nggak lama juga. Iya, sama kedua itu sudah lebih cepat dibandingkan dengan yang awal banget pemesanan. Oke. Karena sudah ada, kita tidak ada isu produksi, tidak ada isu Oke. pengiriman. Cuman yang pertama itu hanya masalah perizinan aja yang pertama kali. Yang dulu itu masalah perizinan ya. Betul. Jadi yang sempat sampai disebut mobil goib, Goib. mobil Netizen goib ya. kalau istilahnya netizen itu memang ada isu perizinan. Nah, kalau sekarang perizinannya udah beres, udah lancar lah ya. Lancar, masalah lancar semuanya. Kapasitas produksi BYD itu gede banget, Ya, gede banget. Jadi ya cepat lah ya, cepat ya. Nah, buat yang mau test drive gimana nih? boleh test drive, janjian langsung seperti biasa sama Agung. Oke. Ya 3 hari 4 hari sebelumnya. Karena memang M6 juga banyak banget yang pengen nyobain. Oke. Jadi seperti biasa kita janjian, boleh di dealer, boleh di kantor, boleh di rumah. Oke, dulu juga Pak Supri janjian sama Pak Agung test Ya. drive. Janjian, tapi karena saya lebih dekat ke dealer, saya ke dealer aja. Ke dealer aja, iya. Kalau ke dealer enaknya bisa lihat unit-unit yang lain Iya, juga. sekalian. Terus bisa lebih yakin juga, oh dealernya seperti ini. Lebih BYD. meyakinkan gitu kan. Iya, biar tahu ya Dealernya seperti apa gitu ya. fasilitas bengkelnya. Bengkelnya, betul. Dan ini salah satu showroom BYD yang keren, BYD Depok. Buat teman-teman yang sekitar sini boleh main ke sini ya. Boleh, Jalan Margonda. Margonda, nomor 888. nomor 888. Atau janjian dulu aja sama Om Agung Kardin, nomornya ada di sini ya. Mau lihat BYD tipe apapun ada. Siap, lengkap. Oke, Pak Supri, Om Agung ada lagi yang mau disampaikan? Om Agung dulu. Ya, sebelumnya saya terima kasih sama Pak Supri. Pertama sudah percaya pembeliannya melalui Prolova Channel juga kan, lihat reviewnya, pemesanan, terus sudah sampai delivery dan semuanya aman, dan mau memberikan juga experience-nya Iya. ya kan di sini. Mau meluangkan waktu, bersedia, ya. meluangkan waktu gitu kan. Tapi kelihatannya kan happy banget ya pakai mobil ini ya. Memang antusias banget Antusias ya. banget sampai mau ngasih pengalamannya dicatat tuh kan pemakaian listriknya berapa, perginya 526, pulangnya 446. Ya. Itu Pak Supri itu detail banget dicatat pemakaiannya. Jadi benar-benar efisiensi banget. Makasih sekali lagi Pak Supri ya kan udah mau datang ke sini. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan di nextnya ada rencana lagi ya Pak ya? Nambah lagi Pak? Ya, insya Allah kalau ada rezeki. Oke. Yang satu masih nganggur, nggak pernah dipakai lagi lah saya pikir. Kalau Oh ada rezeki gitu. lagi. Oh jadi ini listrik aja Pak ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Om Oke, Agung. siap. Terima kasih Pak Faiz. Pak Supri, terima kasih banyak. Makasih Semoga banyak, Pak Supri. sukses ya. Amin. Pak Supri, Om Agung dan teman-teman semua semoga sukses. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.